Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bagas Trijaya Nugraha dengan NIM 21050940031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wireless dan DHCP server. Apa itu wireless? Wireless adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja dari wireless. Yang pertama yakni adaptor wireless. Komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkan kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan. Keamanan jaringan wireless yaitu ada 3. Yang pertama ada WPA PSK atau Wi-Fi Protect Access Pre-Shared Key. WPA PSK adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK. Jika tidak ada autentikasi server yang digunakan, dengan demikian akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Yang kedua ada WIP atau Wide Equivalent Privacy atau Shared Key. WIP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan web. Enkripsi WIP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protect Access. WPA adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WIP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WIP. Kemudian ada frekuensi wireless. Yang pertama ada frekuensi 2.4 GHz. Frekuensi atau sinyal yang sudah ada sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas, di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Yang kedua ada frekuensi 5 GHz. Frekuensi 5 GHz yakni teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2.4 GHz. Frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Selanjutnya yakni DHCP server. Apa sih DHCP server itu? DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah pelayanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Cara kerja dari DHCP server. DHCP discover, yakni klien meminta nomor IP ke server. Selanjutnya ada DHCP offer. DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian DHCP request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang terakhir ada DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang
memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian ada kelebihan dari DHCP server. Yang pertama yakni memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Kemudian yang kedua ada DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Kemudian yang ketiga ada DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Jika ada kelebihan tentunya ada kekurangan, dan ini adalah kekurangan dari DHCP server. Semua pemberian IP bergantung pada server, maka dari hal itu, jika server mati maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Selanjutnya ada metode konfigurasi dari DHCP server. Konfigurasi yang pertama yakni konfigurasi dengan range dengan secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua yakni konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Selanjutnya saya akan mensimulasikan jaringan wireless dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya akan mensimulasikan jaringan wireless dengan metode autentifikasi keamanan dan tanpa autentifikasi keamanan. Dan ya, yang utama yang kita butuhkan adalah satu buah switch, kemudian dua buah access point, lalu satu buah laptop dan satu buah smartphone. Dan selanjutnya kita akan hubungkan access point ke switch. Kita tunggu sampai kabel berwarna hijau terlebih dahulu agar bisa tersambung. Oke, sudah berwarna hijau. Untuk nama ini saya akan merubah menjadi AP1 dan metodenya yakni AP2. Di sini saya akan mengkonfigurasi dari access point 1. Kita masuk ke menu config, terus kita ke port 1. Di port 1 ini SSID nya kita akan ganti dengan menjadi AP1, lalu channelnya kita rubah menjadi 1, dan authentication-nya akan kita ubah menjadi WPA2 PSK dengan password 2345678. Jika sudah, kita close, lalu kita konfigurasi juga pada IP kedua, pada port 1 SSID nya kita ubah menjadi AP2. Di sini metode keamanannya kita tidak usah diisi. Untuk channelnya kita pilih ke channel 6 saja dan kita close. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi laptop. Pertama kita akan memasukkan modul dari wirelessnya ke laptop. Kita sebut terlebih dahulu, kita matikan laptopnya terlebih dahulu, lalu drag and drop port fast ethernetnya, lalu kita masukkan modul WPC ini wireless ke laptop. Jika sudah, kita nyalakan kembali laptopnya.
Kemudian masuk ke config, kita ke interface, lalu wireless, kita masukkan SSID nya menjadi AP1, kemudian WPA 2 PSK nya atau keamanannya kita pilih WPA 2 PSK, kita masukkan passwordnya tadi, kemudian IP configuration nya kita pilih static, ini IP dengan IP itu 1.1.1.1.9. untuk subnet masknya kita pakai 128. Terus selanjutnya kita konfigurasi ke smartphone. Di smartphone ini kita masuk ke config, lalu kita ke wireless, dan SSID nya kita ubah menjadi AP2, dan kita ubah IP configuration nya menjadi static, lalu masukkan IP address nya 92.168.1.1.30, lalu masukkan subnet masknya, kita ganti belakangnya menjadi 128, lalu kita close. Selanjutnya, jika sudah mengkonfigurasi semuanya, maka kita akan mengecek atau mengeping dari laptop ke smartphone agar kita bisa tahu apakah laptop sudah terhubung ke smartphone dengan cara klik laptopnya, lalu kita pergi ke desktop, kita ke command prompt, lalu kita ketikkan pin, terus ketikkan IP dari smartphone 1.1.1.1.1.1.30, lalu kita enter. Dan ya, di sini bisa kita lihat untuk pinnya di reply dari smartphone. Maka bisa kita simpulkan laptop ke smartphone ini sudah terhubung. Lalu kita akan mencoba mengirim pesan dari laptop ke smartphone. Ke simulasi dulu, lalu simak video dari laptop ke smartphone. Coba ya, tadi sudah berhasil. Maka bisa kita simpulkan dari laptop dan smartphone sudah terhubung. Demikian penjelasan simulasi saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk materi wireless. Selanjutnya saya akan menyimulasikan DHCP server. Ini saya akan membangun sebuah jaringan wireless menggunakan DHCP server. Untuk arsitekturnya sama seperti jaringan wireless sebelumnya, tetapi kali ini saya akan menambahkan sebuah server. Lalu kita ubah namanya menjadi DHCP server. Lalu kita hubungkan server ke switch menggunakan kabel otomatis. Kita tunggu saja sampai kabelnya berwarna hijau. Jika kabel sudah berwarna hijau, maka kita akan setting di DHCP servernya. Kita pergi ke flash ethernet 0, kita setting IP address-nya. Saya akan menggunakan IP address 192.168.1.253. lalu kita ganti subnet masknya menjadi 128. Jika sudah, kita pergi ke service, lalu kita aktifkan DHCP servernya.
Kemudian di sini saya akan mengubah default gateway-nya menjadi 192.168.1.250. Lalu DNS servernya saya coba akan rubah menjadi 33.33.33.1. Untuk start IP address-nya ini kita akan rubah yang belakang sendiri menjadi 151. Lalu kita akan merubah juga maksimum number of user, yakni user yang memakai IP address ini menjadi 50. Jika sudah, maka kita close. Selanjutnya kita akan mengganti pengaturan IP configuration-nya dari laptop yang dulunya dari static kita ubah menjadi DHCP. Dan ya, kita sudah berhasil mendapatkan IP address dari DHCP server. Kemudian pada perangkat smartphone juga kita rubah menjadi DHCP. Configuration-nya kita ubah menjadi DHCP, request, dan sukses. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari perangkat laptop ke smartphone. Kita lihat dulu IP-nya ada beberapa. Kita lakukan ping ini ping 1 dan 2 lalu kita enter dan hasilnya replay. Hal ini dapat disimpulkan bahwa laptop dan smartphone saling terhubung. Lalu kita akan mengeping dari smartphone ke perangkat laptop. Kita cek dulu address dari laptop. Akan melakukan ping dari smartphone ke laptop. Kita coba 92.168.1.1. Kita enter. Kita ketikkan ping 192.168.1.129 lalu kita enter dan hasilnya replay. Maka artinya dari smartphone ke laptop juga sudah tersambung. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam simulasi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.